wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, NIM saya 190254243024. Di sini saya akan menjelaskan teknik pembesaran ikan kerapu tikus atau Chromeleptes altipilis. Ikan kerapu tikus. Ikan kerapu bebek atau biasanya disebut juga ikan kerapu tikus memiliki bentuk tubuh yang pipih dan warna dasar kulitnya abu-abu dengan bintik hitam yang tersebar di tubuh. Spot hitam atau bintik hitam pada bagian permukaan tubuh kerapu tikus merupakan gambaran yang unik dan jumlahnya akan bertambah sejalan dengan bertambahnya umur ikan tersebut. Bagian kepala yang kecil mirip dengan bebek yang menyebabkan ikan ini disebut ikan kerapu bebek. Namun, ada juga yang menyebut dengan kerapu tikus. Secara morfologi, bagian punggung meninggi dan cembung. Tubuhnya memiliki ketebalan 2,6 sampai 3 inci. Sirip dan sisik berbentuk bulat atau sikloid. Ikan ini dapat mencapai panjang hingga 70 cm. Namun, untuk ukuran konsumsi umumnya 30 sampai 50 cm. Persyaratan lokasi budidaya. Persyaratan utama, perlindungan dari angin dan gelombang. Yang kedua, kedalaman perairan. Yang ketiga, dasar perairan. Yang keempat, jauh dari limbah pencemaran. Yang kelima, tersedia sumber pakan. Yang keenam, dekat dengan sarana prasarana transportasi. Yang ketujuh, keamanan. Persiapan wadah budidaya. Salah satu teknologi budidaya yang digunakan oleh petani atau pengusaha ikan kerapu adalah jaring apung. Teknologi KJA merupakan teknik budidaya yang cukup produktif dan konstruksi yang tersusun dari kerambak-kerambak jaring yang dipasang pada rakit terapung di perairan pantai. Keuntungan budidaya ikan dengan KJA antara lain hemat lahan, produktivitas tinggi, jumlah dan mutu air selalu memadai, dan tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Pada gambar 1.1 ini adalah contoh kerambak jaring apung KJA. Kerambak ini konstruksi yang berukuran panjang dan lebar 3 kali 3 meter dan dengan menggunakan pemberat sekitar 4 kg. Di gambar 1.2 ini penggantian jaring. Penggantian jaring pada budidaya ikan kerapu tikus ini 1 minggu sekali. Di setiap sudut jaring terdapat pemberat. Pada gambar 1.3 ini merupakan metode pembersihan jaring. Metode ini menggunakan mesin dengan mencuci jaring sampai bersih. Penebaran benih ikan. Kegiatan penebaran benih dimulai dari penilaian kualitas benih, penentuan jumlah benih, dan penetapan benih ke dalam jaring. Penebaran benih sebaliknya dilakukan pada pagi dan sore hari untuk menghindari stres akibat kondisi lingkungan. Seringkali kualitas air di lokasi KJA berbeda dengan kualitas air di dalam wadah angkut. Dalam kondisi perbedaan yang tinggi, maka penebaran ikan ke dalam petak KJA akan diikuti dengan kematian benih. Untuk mencegah hal ini, dilakukan kegiatan aklimatisasi. Pada proses aklimatisasi, ikan kontak dengan lingkungan perairan secara bertahap. Dimulai dengan penyesuaian terhadap suhu,
dan dilanjutkan terhadap sifat-sifat air lainnya seperti pH dan oksigen. Masa ini umumnya tidak lebih dari 15-30 menit. Manajemen pemberian pakan. Pakan ikan kerapu untuk tahapan pembesaran berupa ikan rucah atau ikan non-ekonomis, yaitu antara lain ikan tamban, selar, dan rembon. Ikan rucah dipotong-potong untuk menyesuaikan dengan mulut ikan kerapu bebek. Selama masa pendederan, diberikan sebanyak 2-3 kali sehari sampai ikan terlihat kenyang. Memasuki tahap pembesaran, pakan ikan rucah diberikan per hari sebesar 15% dari total biomas ikan kerapu berukuran 2-50 gram. Seterusnya, jumlah pakan diturunkan seiring dengan pertumbuhan ikan. Jumlah pakan dapat diturunkan menjadi 10% dari biomas untuk ikan seberat 100 gram. Waktu pemberian pakan yang terjadi adalah sesaat setelah matahari terbit atau sesaat sebelum matahari terbenam. Manajemen kualitas air. Parameter kualitas air yang cocok bagi kehidupan kerapu yaitu suhu berkisar antara 24-31 derajat Celcius dengan salinitas 30-33 ppt. Kandungan oksigen terlarut di atas 3,5 ppm dan pH antara 7,8-8. Telur dan larva ikan kerapu bebek bersifat pelagis, sedangkan kerapu muda dan dewasa bersifat demersal atau hidup di dasar perairan. Larva dan kerapu bebek muda banyak terdapat di perairan dekat pantai dan muara sungai dengan dasar perairan pasir berkarang dan terdapat padang lamun pada kedalaman 0,5 sampai 3 meter. Setelah menginjak dewasa, ikan akan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam yaitu 7 sampai 40 meter. Produksi benih ikan kerapu tikus dapat terjadi sepanjang tahun dengan frekuensi tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Ukuran kerapu tikus yang siap bereproduksi adalah yang telah berukuran berat 1,8 kg. Manajemen kesehatan ikan. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta komunikasi personal dengan petani KJA kerapu tikus, terdapat beberapa jenis penyakit yang seringkali menyerang ikan kerapu tikus dalam KJA adalah sebagai berikut. Pertama, kutu ikan atau monogynia merupakan parasit jenis kutu ikan dari golongan Crustacea berukuran 2-3 mm, berwarna transparan sehingga tidak tampak oleh mata telanjang. Gejalanya yaitu luka pada sirip punggung ikan dan nafsu makan ikan menurun. Yang kedua, fibriosis, yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh serangan bakteri Vibrio sp. Dengan gejala perut ikan menjadi kembung atau pengumpulan cairan di perut. Randang berwarna merah pada bagian anus. Yang ketiga, kelainan atau berupa mulut kerapu tikus yang membengkok ke atas. Manajemen pasca panen. Pada umumnya, kerapu tikus lebih banyak dijual dalam keadaan hidup karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah mati. Sebelum ikan dipanen, perlu dilakukan sampling dengan cara mengambil ikan sebanyak 5% dari jumlah total ikan. Hal ini dimaksud agar dapat diperkirakan jumlah, ukuran, dan mutu hasil panen yang kelak akan diproses. Pemanenan kerapu tikus dilakukan setelah masa pemeliharaan 10-12 bulan. Dan ikan sudah mencapai ukuran berat 2 kilo 3 ekor.
dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 84,5%. Panen dapat dilakukan dengan cara selektif atau panen total. Pemanen ikan konsumsi dapat dilakukan dengan cara mengangkat jaring pemeliharaan dengan menggunakan kayu dari bawah jaring yang kemudian diangkat sehingga jaring pemeliharaan terbagi menjadi dua. Dengan cara ini akan memudah pemanenan baik secara selektif maupun total. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.